Halo Sobat Gitbayers, selamat datang di podcast yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi berbobot soal investasi dan keuangan. Sebelumnya, kenalin, aku Ismaulia dan partner aku, Dayana Nofriza. Senang banget nih bisa balik ngobrol lagi bareng kalian semua. Nah, di episode sebelumnya, kita udah bahas perbedaan antara investasi jangka panjang dan juga trading harian. Nah, karena masih banyak yang penasaran, kita bakal bahas lebih dalam bagaimana strategi atau cara sukses dalam memilih strategi. Jadi bagi Sobat Invest yang masih bingung, episode ini cocok banget nih buat Sobat Invest dalam menentukan cara sukses dalam memilih strategi. Nah, dan kita masih bareng narasumber yang sama nih dengan episode 1, yaitu Bang Lutfi. Halo semuanya. Halo Bang Lutfi, selamat datang kembali Bang Lutfi dalam podcast Keuangan dan Investasi Gitbay FEB Unan. Ya, senang banget masih bisa ngobrol lagi sama kalian berdua di sini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama. Nah, buat teman-teman yang mau serius di investasi jangka panjang, nah, buat Bang Lutfi nih Bang, kira-kira langkah-langkah pentingnya apa aja sih Bang? Nah, kalau misalnya kalian mau investasi jangka panjang, nggak seperti jangka pendek yang dimana kita nyari momentum atau nyari cuan dengan cepat. Dalam investasi jangka panjang ini kita harus punya beberapa skill atau beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum berinvestasi nih. Yang pertama adalah mempunyai fundamental analisis yang kuat. Jadi fundamental analisis itu adalah dimana kita nyari harga asli dari suatu saham berdasarkan nilai intrinsik dari perusahaan tersebut. Nah, jadi misalnya kita lihat nih saham Unilever sekarang harganya 1.000. Nah, tapi setelah kita teliti ternyata harganya 1.500. Nah, itulah yang disebut dengan fundamental analisis. Mengapa ini sangat cocok untuk investasi jangka panjang? Karena dalam investasi jangka panjang tentu saja kita nyari sebuah target nih. Targetnya ini mau naik berapa persen atau naik sampai mana. Nah, dengan fundamental analisis lah kita menganalisis harga asli dari saham tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dari investasi jangka panjang sendiri, jadi kita nggak perlu takut lah misalnya kalau harganya naik turun, karena kita udah punya target sendiri nih. Mungkin itu sih kalau dari aku sendiri. Nah, setelah pembahasan mengenai langkah-langkah penting dalam investasi jangka panjang tadi, sekarang kita masuk ke trading harian nih teman-teman. Nah, menurut Bang Lutfi, kalau seseorang mau fokus ke trading harian, apa aja sih yang perlu diperhatikan supaya tidak terjebak dalam risiko yang begitu tinggi, Bang? Nah, kalau teman-teman nih nggak mau terjebak dalam risiko yang begitu tinggi, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah itu tidak trading berdasarkan emosi. Jadi kita tuh memang trading yang benar-benar harus objektif. Yang kedua, kita harus gunakan target profit. Nah, karena seperti yang gue bilang tadi, trading itu kita kan memanfaatkan momentum. Nah, jadi dalam pemanfaatan momentum itu kita harus ngeset nih TP sama SL. Jadi TP itu target profit, jadi kita mau untungnya sampai mana, SL itu udah stop loss, jadi kalau misalnya kita mengalami kerugian, kita meneransi kerugiannya itu sampai mana. Nah, yang ketiga, kita harus punya nih yang paling penting nih, berbeda dengan fundamental analysis tadi yang dimana kita gunakan dalam investasi jangka panjang. Dalam jangka pendek kita lebih menggunakan yang namanya technical analysis. Jadi technical analysis adalah dimana kita memprediksi harga saham di masa depan berdasarkan data yang ada di masa lampau. Jadi prinsip pertama dari technical analysis itu adalah kita memang harus mengesampingkan semua berita fundamental tadi dan berfokus pada data historis atau berfokus pada chartnya aja nih. Nah, mungkin itu sih kalau dari trading harian itu yang paling penting memang dari technical analisisnya. Karena kita jarang sih pakai fundamental analysis untuk melakukan trading harian. Wah, pembahasan hari ini benar-benar mendalam ya. Jadi teman-teman yang lebih fokus ke investasi jangka panjang, teman-teman harus perhatiin aset yang berharga, tetap konsisten, dan gak panik nih kalau harga pasar nurun ya Bang. Dan kalau teman-teman yang mau fokus ke trading harian, pastikan teman-teman punya strategi yang jelas, kendalikan emosi, dan juga pastikan teman-teman disiplin dengan target yang sudah ditetapkan. Bener kan Bang Lutfi? Betul banget, yang terpenting adalah mengenali diri sendiri dan menyesuaikan dengan profil resiko dari tiap masing-masing kita. Oke, terima kasih banyak Bang Lutfi yang udah berbagi insight yang berharga hari ini. Iya, terima kasih kembali dan semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memilih strategi investasinya ya. Oke teman-teman, jangan lupa follow podcast kita, dan juga kalau teman-teman ada masukan, boleh nih teman-teman DM sosial media kita di sini. Dan juga jangan lupa subscribe, share, comment, and like supaya nggak ketinggalan video kita berikutnya. Sampai jumpa semuanya. See you. Bye-bye.